Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, hari ini kami dari kelompok 5, kelas C Sistem Informasi, ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami, yaitu tentang manajemen, input, dan output dalam sistem operasi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Nadine Nusyifa Ananta dengan NIM 2024-32101 dan rekan saya Faiz Nur Badriansyah dengan NIM 2024-32093 dan selanjutnya ada Steve Immanuel 2024-32095 dan KMS Rizko Alsyahbiran dengan NIM 2024-32097 dan Aulia Rosida dengan NIM 2024-32110. Next slide. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan tentang apa sih itu sistem operasi yang akan dijelaskan oleh KMS Rizko. Kepada saudara, disilakan. Baiklah, untuk di slide ini adalah introduction atau pengenalan. Sistem operasi merupakan komponen yang sangat penting dalam komputer modern karena berfungsi sebagai penghubung antar pengguna, perangkat lunak, dan perangkat keras. Salah satu fungsi terpenting dari sistem operasi adalah mengelola operasi input dan output atau I/O. Hal ini karena hampir semua proses komputasi melibatkan aktivitas I/O, seperti menerima input dari pengguna atau mengirim output ke perangkat lain. Tanpa adanya manajemen I/O yang baik, proses komunikasi antar perangkat bisa terganggu, dan hal ini tentu dapat menurunkan kinerja sistem secara keseluruhan. Berdasarkan pengenalan tersebut, muncul beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan kami. Pertama, apa sebenarnya I/O itu dan bagaimana cara kita mengklasifikasikannya? Kedua, bagaimana sistem operasi mengatur dan mengorganisasi fungsi-fungsi I/O tersebut? Ketiga, apa saja tantangan atau masalah desain yang sering muncul dalam manajemen I/O? Dan keempat, bagaimana teknik buffering bisa membantu meningkatkan efisiensi dalam proses I/O? Keempat pertanyaan inilah yang akan kami bahas lebih lanjut untuk memahami bagaimana sistem operasi mengelola komunikasi antara perangkat keras secara efisien. Selanjutnya tentang metodologi akan dijelaskan oleh Aulia Rosida. Pada saudari, dipersilakan. Metode penulisan ini dilakukan melalui literatur dari berbagai sumber terpercaya, termasuk buku ajar, jurnal ilmiah, dan e-book yang membahas sistem operasi, khususnya manajemen perangkat input-output. Informasi dikumpulkan, dianalisis, dan disusun secara sistematis untuk menjelaskan organisasi fungsi, input atau output, permasalahan desain dalam sistem operasi, serta teknik buffering yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi transfer data. Selanjutnya analisis sistem operasi harus mampu mengelola perangkat I/O yang memiliki kecepatan dan cara kerja berbeda. Hal ini membutuhkan organisasi fungsi I/O yang mencakup modul I/O, bus system, serta teknik transfer data seperti programmed I/O, interrupt driven I/O, dan DMA. Selain itu, tantangan desain seperti keamanan, proteksi sumber daya, dan kompatibilitas perangkat juga harus ditangani secara efisien. Buffering menjadi salah satu solusi penting untuk menyesuaikan perbedaan kecepatan transfer antara perangkat I/O dengan CPU atau memori. Selanjutnya tentang proses bagaimana sistem operasi tersebut dapat dijelaskan oleh saudara Faiz. Kepada Faiz, dipersilahkan. Lalu pada proses, CPU mengirim perintah I/O ke modul I/O untuk memulai transfer data. Modul I/O kemudian mengaktifkan perangkat, mengatur alur data, dan menyimpan data sementara di buffer.
Pada teknik buffering seperti double atau circular buffering, CPU dan perangkat I/O dapat bekerja secara paralel. Proses ini memungkinkan sistem berjalan secara efisien dengan sinkronisasi kecepatan antara perangkat I/O yang lambat dan CPU yang cepat. Next slide. Oke, untuk hasilnya akan dijelaskan oleh saudara Steve kepada Result 1. Result 1. Sistem operasi memiliki peran penting dalam mengelola perangkat I/O agar proses komunikasi antara perangkat keras dan lunak berjalan efisien. Teknik seperti interrupt, drive-in, I/O, dan DMA membantu meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi beban CPU. Result 2. Penggunaan buffering, baik single, double, maupun circular, terbukti efektif dalam menangani perbedaan kecepatan antara perangkat I/O dan CPU, serta meningkatkan efisiensi proses transfer data secara keseluruhan. Selanjutnya ialah kesimpulan dari proyek kami ialah bahwa sistem operasi itu berperan penting dalam memastikan proses input dan output berjalan secara efisien, stabil, dan sinkron. Dengan mengelola berbagai jenis perangkat I/O ini memiliki karakteristik yang berbeda, sistem operasi ini memastikan bahwa komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dapat berjalan langsung tanpa hambatan. Dengan teknik buffering ini, menjadi solusi utama dalam meningkatkan efisiensi proses I/O dengan mengurangi waktu tunggu CPU dan menyesuaikan perbedaan kecepatan perangkat. Pemahaman tentang organisasi I/O ini dan tantangan desain sistem operasi sangatlah penting dalam pengembangan sistem informasi yang handal di masa depan. Oke, baik, terima kasih. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.